Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Miftah Razak, biasa dipanggil Iqbal. NIM saya 19034034033108. Sebelumnya saya membuat video ini untuk tugas kuliah mata kuliah hukum Islam. Nah, kebetulan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di Fakultas Hukum, yang dimana dosen pengampu di sini ialah Ibu Khodiza Ningrum. Baik, yang ingin saya jelaskan di sini ialah tentang dasar-dasar hukum Islam gitu. Dasar-dasar hukum Islam itu apa sih gitu. Jadi sebelum kita melanjut kepada pembahasan yang lebih rinci gitu. Jadi setidaknya kita perlu memahami secara etimologis, secara terminologis apa itu hukum Islam. Nah, begitu. Jadi secara etimologis istilah ini terdiri atas 3 kata, sumber, hukum, dan Islam. Sumber al-masdar berarti asal atau tempat keluar sesuatu, yaitu tempat hukum ditemukan dan dijadikan pedoman bagi manusia. Selanjutnya ialah hukum al-hukmu, berarti ketetapan atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan sesama manusia yakni hablum minannas. Selanjutnya ialah al-Islam, berasal dari kata aslama yaslimu islaman, yang berarti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, secara etimologis sumber hukum Islam berarti asal atau tempat keluarnya ketentuan hukum yang bersifat ilahi dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Selanjutnya, secara terminologi, para ahli usul fiqh memiliki pengertian yang beragam namun bermakna sama, yaitu dasar penetapan hukum Islam. Seperti yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin, segala sesuatu yang dijadikan dasar penetapan hukum Islam oleh para ulama mencakup wahyu Allah, sunnah Rasul, dan ijtihad para ijma dan seperti ijma dan qiyas. Wahbah Az-Zuhaili, segala dalil yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum syariat dari dalil-dalil terperinci, Ad-Dillah Tashfiliyah. Dan Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa tempat para ahli fikih menggali hukum syariat baik dari wahyu Al-Quran dan sunnah maupun hasil ijtihad dan ijma' atau qiyas. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pedoman dan landasan dalam penetapan hukum berdasarkan ajaran Islam. Hakikat sumber hukum Islam adalah bahwa ia bersumber dari wahyu Allah SWT, bersifat mutlak, suci, dan universal, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Fungsinya ialah memberi pedoman hidup, panutan, perilaku umat, dan menjadi ukuran benar atau salahnya suatu perbuatan. Begitu. Dan secara garis besar, macam-macam dari sumber hukum Islam ini ada 2, yakni sumber hukum utama atau sumber hukum pokok gitu. Dan selanjutnya ialah sumber hukum pelengkap atau sumber hukum sekunder. Jadi untuk sumber hukum utama kita memiliki 2 sumber hukum pokok di situ, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ialah sumber hukum pelengkap atau sumber hukum sekunder, yakni ialah ijma, qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, al-urf, dan istishab gitu. Jadi saya ingin menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang utama di situ. Salah satunya ialah Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Al-Quran ialah firman Allah SWT yang menjadi pedoman hidup dan sumber hukum tertinggi, mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Tidak ada hukum Islam yang sah jika bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Selanjutnya ialah As-Sunnah atau Al-Hadis, segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi hukum dalam Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penafsir dan pelengkap hukum syariat, begitu. Dan selanjutnya ialah sumber hukum pelengkap atau sekunder yang saya jelaskan tadi, seperti halnya ijma. Apa sih itu ijma? Ialah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan selanjutnya ialah qiyas, penetapan hukum baru dengan menganalogikan pada hukum yang telah ada karena kesamaan alasan atau ilat gitu. Selanjutnya ialah istihsan. Apa sih itu istihsan?
ialah memiliki hukum yang lebih adil dan membawa kemaslahatan walau berbeda dari qiyas gitu. Selanjutnya ialah maslahah al-mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat begitu. Selanjutnya ialah al-urf, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam dapat dijadikan dasar hukum. Selanjutnya ialah istishab. Apa sih itu istishab? Menetapkan keberlakuan hukum lama hingga ada dalil baru yang mengubahnya. Jadi kesimpulannya, kita selaku umat Islam, kita memiliki beberapa hukum atau dasar-dasar hukum gitu. Salah satunya ialah Al-Quran gitu. Itu yang pokok, yang paling penting bagi kita. Jadi dalam menjalankan keseharian kita, menjalankan muamalah, menjalankan ibadah, itu pasti sudah diatur dalam Al-Quran gitu. Dan ditafsirkan lagi di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga menjadi salah satu bagian dari tugas mata kuliah Hukum Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.